Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GTK Update. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara pengajuan untuk mendapatkan bantuan dak fisik tahun 2026. Untuk mendapatkan bantuan dak fisik, ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu ikuti. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah isi kerusakan bangunan pada SP Datadik. Jadi di sini saya sudah masuk pada SP Datadik, kemudian pada bagian data pokok ini ada menu Sarpras. Kita klik saja Sarpras. Kemudian di sini ada menu ruang dan bangunan. Untuk penilaian kerusakan itu bukan per ruang tapi per bangunan. Jadi kita pilih bagian bangunan. Kemudian di sini akan ada nama bangunan yang ada di sekolah kita beserta rinciannya. Yang harus kita isikan ini adalah bobot kerusakan. Apabila Bapak Ibu belum pernah mengisi, pasti nanti tampilannya pada Dapodik itu akan seperti ini. Untuk kondisi belum diisi dan bobotnya masih 0%. Perlu diketahui lagi bahwa untuk kondisi dan bobot ini selalu kembali dari 0 setiap tahunnya. Sehingga kita perlu mengupdate. Kemudian bagaimana cara mengisi bobot kerusakan yang ada di SP Datadik? Kita hanya tinggal mengisi misalkan di bangunan satu kantor. Ini yang akan kita nilai bobot kerusakannya. Kita pilih menu kondisi, kemudian kita isikan berapa persen kerusakannya. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk melakukan penilaian, Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan orang yang ahli pada bidang bangunan. Misalkan di sini kerusakannya 4%, kondisinya rusak ringan. Kondisi di sini otomatis terisi. Apabila rusak ringan itu berada pada kerusakan 1-30%. Kalau kita misalkan ganti menjadi 31, kondisi akan menjadi rusak sedang. Dan kalau kita ganti menjadi di atas 45, itu akan menjadi rusak berat. Jadi, di sini untuk kondisi otomatis terisi kita cukup mengisikan kerusakannya saja. Misalkan di tempat saya, untuk kondisinya kerusakannya adalah 4%, kemudian kita langsung simpan kondisi. Kemudian untuk bobot kerusakan yang lain, kita menggunakan cara yang sama. Kita lakukan hingga semuanya selesai, misalkan bangunan ruang 2. Ini bobot kerusakannya adalah 2%. Nah, kita isikan 2, kemudian kondisi akan terisi otomatis, kita simpan. Kalau semua sudah terisi, jangan lupa langkah yang kedua adalah lakukan sinkronisasi. Setelah kita lakukan sinkronisasi nanti, ketika kita buka aplikasi Dapodik, maka yang kita isikan akan masuk ke Dapodik. Nah, di sini tadi misalkan ada ruang 1 dan 2, setelah saya isi kerusakannya 4% dan 2%, maka di sini menjadi rusak ringan. Kemudian setelah itu, langkah yang ketiga setelah kita sinkronisasi adalah menunggu tindak lanjut dari Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR terkait pengisian form penilaian kerusakan bangunan. Jadi, hasil inputan kita tadi akan dilihat oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan itu bekerja sama dengan Dinas PUPR untuk melakukan penilaian kerusakan bangunan. Nanti Dinas PUPR itu akan memiliki form penilaian kerusakan, kurang lebih formulirnya seperti ini. Misalkan nama sekolah SDN 1 Tegal, identitas sekolahnya seperti apa, nanti akan diisi, kemudian jumlah lantainya yang keberapa, lantai 1, 2, atau 3. Di sini penilaian kerusakan akan sangat rinci sekali. Mulai dari sistem, komponen, dan seterusnya, ini akan diisi oleh Dinas PUPR. Kemudian nanti
di bagian bawah ini akan ada tanda tangan petugas survei, kemudian dan ada tanda tangan dari Dinas Pendidikan. Nanti kalau kita disurvei, kemudian sudah memiliki form ini, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah upload hasil form penilaian kerusakan bangunan pada SP Datadik. Jadi, kita masuk lagi ke SP Datadik. Kemudian, pada bagian bangunan, kita klik misalkan yang akan mendapatkan bantuan adalah bangunan satu kantor. Kita pilih kondisi, kemudian di samping kondisi ini ada berkas penilaian. Silahkan Bapak Ibu lampirkan, kemudian upload berkasnya. Nanti kita tinggal menunggu hasil pengajuan kita melalui Dinas Pendidikan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.